Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kalau pagi ini kita dapat bangun kembali, itu semua karena anugerah, kasih, dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan dan berkat kebaikan Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik bagi kami. Engkau senantiasa menuntun kami hari lepas hari. Dan hari ini kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Korintus 10 ayat 16 sampai 18. Tertulis demikian. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita berhadapan atau bertemu dengan seseorang yang senang memuji dirinya sendiri, membual dan membanggakan sesuatu, bahkan atas sesuatu yang bukan merupakan hasil usaha atau karyanya. Meresponi hal yang demikian, kita perlu bersikap bijaksana. Jangan jadi terpengaruh dan menjadi negatif. Seringkali yang kita perlu lakukan hanyalah mengabaikan dan membiarkan, karena sulit untuk mengubah sikap orang lain. Lebih baik kita menjaga agar diri kita tidak ikut-ikutan menjadi orang yang suka melakukan perbuatan demikian. Secara psikologi, sikap membual atau memuji diri sendiri dilandasi oleh perasaan insecure atau tidak aman dan tidak nyaman terhadap diri sendiri. Dalam 2 Korintus 10 ayat 16-18 ini, Rasul Paulus menyatakan bagaimana sikapnya yang tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuknya. Sebagai pelayan Tuhan, ia melakukan tugas pemberitaan Injil, namun tidak mau bermegah dan tidak mau memuji dirinya sendiri atas pelayanan yang ia lakukan. Paulus tidak menyombongkan diri dalam pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Sementara para pengajar palsu telah mengambil pujian atas keberadaan atau pertumbuhan jemaat di Korintus, seolah-olah itu adalah karena jasa mereka, sekalipun sebenarnya Pauluslah yang membawa berita Injil ke Korintus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali menghadapi godaan kesombongan dalam usaha, pekerjaan, ataupun pelayanan. Dengan cepat kita bisa terjerumus dalam sikap memuji diri sendiri atas suatu pencapaian. Bahkan sikap yang lebih aneh lagi adalah apabila kita menjadi sombong atas sesuatu yang sebenarnya bukanlah hasil dari pekerjaan atau pelayanan kita. Seharusnya saudara, meskipun itu adalah hasil pekerjaan atau pelayanan kita, kita tidak perlu sombong dan bermegah. Setiap kita hendaknya bermegah di dalam Tuhan, karena dari Tuhanlah segala sesuatunya dapat kita capai. Pesan firman Tuhan buat kita semua melalui ayat-ayat ini adalah agar kita bersikap rendah hati, tetap melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk mencapai yang terbaik sesuai dengan kerinduan Tuhan bagi kita dalam apapun yang Tuhan percayakan. Dan jangan kita bermegah atau sombong ketika kita mencapai suatu keberhasilan, tapi tetap jaga hati kita dengan menyadari bahwa semua yang kita raih adalah karena kemurahan dan karena pertolongan Tuhan. Mari kita ingat pesan Tuhan dalam Lukas 14 ayat yang ke-11. Di situ Tuhan katakan, Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan,
dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan memuji diri kita sendiri, tapi biarlah Tuhan yang memuji kita, karena kita setia melakukan kehendak-Nya. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita persembahkan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang selalu mengasihi dan peduli atas setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus membimbing kami. Firman-Mu adalah kekuatan dan sukacita bagi kami. Terima kasih untuk setiap teguran, setiap ajaran dan nasihat dari firman-Mu yang membentuk kami untuk menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak terjebak dalam kesombongan, tidak bersikap sombong atas sesuatu yang kami capai, bahkan atas sesuatu yang tidak kami lakukan. Tolong kami supaya kami memiliki kerendahan hati dan selalu merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti teladan-Mu Tuhan Yesus yang selalu rendah hati dalam segala hal. Engkau yang mulia, rela menjadi hina bagi kami. Terima kasih untuk teladan kasih-Mu, teladan kerendahan hati, dan mau merendahkan diri. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan. Berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami, agar kami senantiasa boleh memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan, setiap permohonan doa kepada-Mu ya Tuhan, agar Tuhan melawat dan menjawab setiap kebutuhan kami dengan kuasa dan kemurahan-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan semua negara di dunia ini. Lawat dengan kasih karunia dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa menjadi percaya kepada-Mu Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami percaya kami alami berkat, kemenangan dan sukacita karena kemurahan dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.